Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya tentang pembahasan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau alat bantu dalam pembuatan keputusan yang sering disebut juga perhitungan ABC. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat pada teman-teman. Kali ini saya akan membagi dua sesi 1 dan sesi 2. Nah, ini merupakan bahasan dalam akuntansi manajemen. Nah, penetapan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Cost atau ABC. ABC adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lain sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti sistem biaya yang biasa dipakai dalam perusahaan. Karena perlu diingat bahwa sistem ini bukanlah merupakan pengganti dari sistem biaya yang biasa kita pakai dalam menentukan harga pokok dan menentukan alokasi biaya, tetapi hanya sebagai pelengkap sehingga adalah melengkapi yang baik untuk sistem biaya tradisional. Ini adalah tujuan untuk memperbaiki sistem tradisional yang selama ini kita gunakan. Misalnya variable costing, full costing, tergantung daripada perusahaan tersebut. Nah, memahami perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan bagaimana perbedaan dari sistem penetapan biaya tradisional. Bagaimana biaya diperlakukan dalam penghitungan biaya berbasis aktivitas. Aktivitas basic cost atau biaya berbasis aktivitas berbeda dari akuntansi tradisional dalam 3 cara. Cara pertama, membebankan kedua jenis biaya untuk produksi. Biaya produksi dibebankan biaya produksi tradisional juga, penetapan biaya produksi ABC, biaya non-produksi. Yang kedua, ABC tidak membebankan semua biaya produksi untuk produk. Dia tidak membebankan semua biaya produksi untuk produk. Kalau biaya tradisional, dia membebankan semuanya. Sedangkan kalau penetapan biaya produksi ABC hanya sebagian besar yang tidak semua dibebankan, hanya sebagian besar saja. Dan untuk biaya non-produksi hanya sebeberapa saja. Nah, yang ketiga, menggunakan lebih banyak kumpulan biaya. Biasanya dia lebih mengumpulkan berapa biaya ya. Yang pertama tadi adalah ada 3 cara membebankan ke semua biaya produksi. Kedua hanya sebagian. Yang ketiga mengumpulkan banyak biaya. Tergantung dari tingkat kerumitan dan jumlah kumpulan biayanya atau batch-nya nanti. Ada tarif overhead tunggal, ada tarif overhead departemen, dan activity based cost. Ya. Setiap kumpulan biaya dalam activity basic cost memiliki ukuran kegiatan yang unik. Dia memiliki ukuran kegiatan yang unik. Sedangkan sistem biaya tradisional biasanya tergantung pada ukuran volume, jam kerja langsung, atau jam mesin, mengalokasikan biaya overhead pabrik untuk produksi. Ini yang membedakan antara tradisional dengan metode activity based cost atau ABC. Aktivitas, suatu kegiatan yang apapun yang mengakibatkan konsumsi bahan baku overhead. Nanti ada full biaya aktivitas atau bentuk wadah biaya, di mana biaya dikumulasikan dan berkaitan dengan sebuah pengukuran aktivitas tunggal. Dia dikumpulkan dalam suatu wadah biaya ya. Nah, ukuran aktivitas nantinya pemicu biaya istilahnya dipakai untuk mengacu pada ukuran kegiatan. Dia sebagai pemicu biaya diatur berdasarkan ukuran kegiatan. Basic alokasi dalam sistem perhitungan biaya ya berbasis aktivitas. Ya, ukurannya aktivitas adalah basis alokasi dalam sistem penghitungan biaya berbasis aktivitas. Biaya istilah dipakai adalah mengacu pada ukuran kegiatan. Dia berdasarkan kegiatan, tidak berdasarkan
basic dari biaya tersebut. Dua jenis ukuran aktivitas. Penggerak tradisional menghitung sederhana tentang berapa kali suatu aktivitas terjadi. Kita menghitung secara sederhana berapa kali suatu aktivitas yang terjadi untuk produksi itu. Yang kedua adalah penggerak durasi. Kita ukurannya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan. Berarti ada dua jenis ukuran aktivitas: penggerak transaksi, hitungan sederhana tentang berapa kali suatu aktivitas terjadi. Penggerak durasi adalah ukuran jumlah waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan. Berarti ada dua jenis ukuran aktivitas: penggerak transaksi, penggerak durasi. Penggerak transaksi berdasarkan berapa kali aktivitas, penggerak durasi berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan. Nah, sistem biaya ABC didefinisikan 5 tingkat aktivitas. Sebagian besar tidak berhubungan dengan volume unit yang produksi. Biasanya ABC ini tidak didefinisikan pada tingkat aktivitas, tidak berhubungan dengan volume unit atau volume unit yang diproduksi. Biasanya kita kalau menghitung biaya produksi berdasarkan volume produksi, ini enggak, berdasarkan tingkat aktivitas. Kalau sistem biaya tradisional, biaya tergantung pada ukuran volume seperti jam langsung, jam mesin, mengalokasikan semua biaya overhead untuk produksi. Biasanya kalau biaya overhead itu diberikan berdasarkan unit produksi, jumlah jam kerja, jumlah jam mesin, jumlah unit yang diproduksi. Ini yang merupakan. Sedangkan pada sisi ABC tidak berdasarkan 5 tingkat aktivitas. Jadi kita lihat 5 tingkat aktivitas. Nah, inilah 5 tingkat aktivitas. Pertama, tingkat aktivitas unit. Perusahaan manufakturing biasanya menggabungkan kegiatan maka menjadi 5 klasifikasi. Aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat kumpulan, aktivitas tingkat produksi, aktivitas tingkat pemeliharaan organisasi, dan aktivitas tingkat pelanggan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Aktivitas tingkat unit dilakukan untuk setiap unit produksi bersifatnya proporsional dengan jumlah unit produksi. Jadi biaya itu dan berdasarkan aktivitas unit produksi sifatnya proporsional dengan jumlah unit produksi. Tiada tingkat aktivitas kumpulan atau batch ya, biasanya kumpulan dilakukan setiap batch atau kumpulan diproses tanpa memperhatikan berapa unit yang ada dalam batch tersebut. Kita mengumpulkan aktivitasnya nanti sebagai bahan untuk menghitungnya atau unit aktivitas yang terjadi di dalam batch tersebut. Kita tidak menghitung unit yang ada, jumlah unit yang tersedia di dalamnya. Ketiga adalah aktivitas tingkat produksi. Kita berkaitan dengan jumlah produk spesifik yang biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan batch atau berapa unit produksi yang dijual. Nanti kita akan melihat berdasarkan aktivitas unit yang diproduksinya. Yang keempat, aktivitas tingkat pelanggan. Kita akan membangun biaya itu berdasarkan tingkat yang berkaitan dengan pelanggan, khususnya meliputi aktivitas seperti telepon, untuk penjualan, listrik, jamuan tamu, biaya, yang lain-lainnya. Nanti ada juga aktivitas pemeliharaan organisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau unit yang dibuat. Dia tidak tergantung, tapi hanya tergantung tingkat organisasi secara keseluruhannya. Nah, karakteristik penting suksesnya menerapkan activity based cost ini adalah ada 3. Inisiatif penerapan harus didukung oleh manajemen puncak. Inisiatif itu harus didukung oleh manajemen puncak. Keterlibatan lintas organisasi. Harus ada keterlibatan semua yang ada dalam organisasi. Terhubung ke evaluasi dan penghargaan. Nah, mari kita jelaskan lebih rinci ya. Inisiatif penerapan harus didukung oleh manajemen puncak. Karena pimpinan puncak yang dapat memotivasi karyawan agar melakukan perubahan. Makanya semua aktivitas, semua efektivitas penerapan ini adalah tergantung dari manajemen puncak. Tanpa dorongan manajemen puncak, semua tidak akan berjalan. Karena manajemen puncak itu mempunyai kekuasaan untuk memotivasi karyawannya untuk melakukan perubahan di dalam cara menghitung, cara kegiatan, aktivitas di dalam perusahaan. Manajemen puncak mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam suatu organisasi.
nanti terhubung dengan evaluasi dan penghargaan. Kalau karyawan dievaluasi dan diberi hadiah dengan metode tradisional, kalian akan mengajukan metode ABC. Kayak ada terhubung di evaluasi. Setiap kegiatan perlu ada reward dan punishment-nya. Setiap reward akan memacu seseorang untuk melaksanakan atau melakukan perubahan. Keterlibatan lintas personal. Tim harus teliti dan berbagai departemen harus ada untuk menyumbangkan ide dan melaksanakan sistem ABC. Ya, ini yang sering juga di antar bagian tidak terjadi ego struktural, tapi saling mendukung dan saling menyumbangkan ide untuk melaksanakan sistem ABC. Berarti ada karakteristik penting selesai penetapan ABC itu ada 3. Dorongan dari manajemen puncak, terhubung dengan keevaluasi dan penghargaan. Kedua, terlibatnya lintas fungsional semua yang ada di dalam perusahaan. Kita contoh, suatu perusahaan menerapkan activity based cost atau ABC bakteri. Ini laporan keuangan laba tahun berjalan tahun 2014. Ini ada penjualan 50 juta US dollar penjualannya, slash goods sold-nya terdiri dari ada sebesar 41 juta dolar, direct materialnya ada 15 juta, direct labornya ada 12 juta, nanti ada material overhead-nya 14 juta, nanti ada gross margin-nya 9 juta, selling and administrative expense-nya biaya penjualan dan administrasi, ada dari shipping expense, biaya pengiriman 3 juta, marketing expense-nya 2 juta, general administratifnya expense-nya 6 juta, net operating loss-nya rugi 2 juta. Overhead laporan dialokasikan untuk menggunakan tingkat overhead tinggal berdasarkan jam mesin. Tahap untuk menerapkan activity based cost. Ada 5. Mendefinisikan aktivitas full, biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Membebankan biaya overhead ke full biaya aktivitas, menghitung tarif aktivitas, membebankan biaya overhead publik ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Menyiapkan laporan manajemen. Di sesi ini akan kita bahas 3 definisi aktivitas full, biaya aktivitas, dan mengukur aktivitas, dan juga membebankan biaya overhead ke full biaya aktivitas dan menghitung tarif aktivitas. Jadi kita lihat lagi. Pertama, mendefinisikan aktivitas full, biaya aktivitas, dan mengukur aktivitas. Di bakteri, tim ABC memilih kumpulan biaya aktivitas berikut dan ukuran aktivitas. Full biaya aktivitas dan di bakteri. Ada full biaya aktivitas, pesan pelanggan, ukuran kegiatan ada jumlah pesanan pelanggan. Desain produk, ukuran kegiatannya jumlah desain produk. Jumlah pesanannya jam mesin. Hubungan pelanggan, jumlah pelanggan aktif. Lain-lain tidak ada alat ukurnya ya. Nah, pesan pelanggan menetapkan semua biaya bersumber dan dikonsumsi yang mengambil dan memproses pesanan pelanggan. Itu adalah pesan pelanggan. Semua biaya yang bersumber dari konsumsi yang mengambil dan memproses pelanggan. Perubahan desain menetapkan semua biaya sumber daya yang konsumsi, perubahan desain yang diminta pelanggan. Berarti nanti biaya yang berhubungan dengan perubahan desain yang diminta oleh pelanggan. Nanti ukuran pesanan menetapkan semua biaya sumber daya yang dikonsumsi sebagai koefisiensi dari jumlah unit yang diproduksi. Nanti ukuran pesanan, permintaannya kayak berapa, luasnya berapa. Hubungan pelanggan ini menetapkan semua biaya yang terkait dengan menjaga hubungan dengan pelanggan. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang selalu terbina. Lain-lain menunjukkan semua biaya yang menopang organisasi biaya kapasitas yang tidak digunakan. Kita menetapkan biaya untuk mengumpulkan biaya menggunakan alokasi tahap pertama. Ini tadi kita udah dapat overhead cost at bakteri, manufacturing, non-manufacturing. Nanti ada produk departemen, indirect factory upah, factory equipment depresiasi, nanti ada depresiasi, factoring utility, biaya utility pabrik, biaya leasingnya, nanti ada general administrative departemen dan masih biaya dan salary-nya, dan nanti ada biaya marketing departemennya.
Total semua adalah 22 juta US dollar. Bahan langsung dan tenaga langsung dapat mengirim tidak termasuk ke dalam sistem biaya bakteri yang ada dapat secara langsung melacak biaya ini ke produksi dan pengembangan. Biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya pengiriman tadi tiga ya tidak dimasukkan ke sini karena dia sudah mudah terlacak ya. Kayak dia tidak dimasukkan ke dalam produksi dan pesanan. Nah, bakteri distribusi diasumsikan kita membebankan biaya operasi publik ke full aktivitas yang kedua. Yang tadi kita sudah mengidentifikasi, mendefinisikan. Kedua kita mendistribusikan. Nah, ini distribusinya ya. Distribusi ada distribusi sumber dayanya. Mulai 30% nanti indirect factory-nya. Nanti ada juga marketingnya, marketing gaji selarisnya, ada administrasi selarisnya 30 sampai 100. Nah, setelah itu kita distribusikan ke consumer sales. Tadi ada 30% kan. Dari indirect faktor gaji langsung, ada direct gaji tidak langsung dari departemen produksi ada 6 juta. Kita kalikan yang 30% untuk consumer order. Nah, dapatlah 1.800.000. Sedangkan nanti ada factoring equipment biaya penyusutan pabrik 3.500.000, ada 20% untuk customer order, ada kali 20% dapat 700 US dollar, 700.000 US dollar. Nah, akhirnya menghasilkan distribusi 1.800, 700, dan 1.800 untuk perubahan desain. Ini adalah order, ukuran order, ini adalah hubungan 600.000 US dollar, dan nanti ada general administrasi gaji dan seluruh bagian administrasi didiskusikan. Nah, dapatlah order ke pelanggan sebesar 4.520.000 US dollar. Di sini ya, untuk perubahan desain ada 3.040.000 US dollar. Ini untuk ukuran pesanan, ini perubahan desain, ini adalah ukuran pesanan. Ini nanti order pesanan atau 5.200.000, dan hubungan dengan menjaga hubungan dengan pelanggan ada 3.080.000 US dollar, dan untuk yang lain-lain ada 6.160.000, totalnya 22 juta US dollar. Nah, kita menghitung tarif aktivitas dan kumpulan biaya. Nah, hitunglah tarif aktivitasnya. Tim bisa menentukan di bahwa bakteri akan memiliki total aktivitas untuk setiap golongan biaya aktivitasnya. Di pesanan pelanggan ada 10.000 pesanan pelanggan, nanti perubahan desain ada 4.000 perubahan desain, nanti ada 800.000 jam mesin, dan 2.000 pelanggan yang dilihat. Sekarang tim dapat menghitung aktivitas individu dengan membagi biaya total untuk setiap aktivitas dengan tingkat aktivitas total. Nah, kita bagi, tadi kita dapat pesanan pelanggan adalah 4.520.000 US dollar, dibagi 10.000, pesan dapatlah tarif aktivitasnya sebesar 452 per pesanan. Di desain produknya 3.040.000 dibagi 4.000 desain dapat 760 per desain. Ukuran pesanan adalah 5.200.000 dibagi 800.000 head, berarti nanti 6,50 per mh megahertz ya. Hubungan pelanggan adalah 3.080.000 dibagi 20.000 pelanggan dapatlah 1.540 per pelanggan. Sedangkan yang lain-lain 6.160.000 tidak ada ya, non akspil. Berarti totalnya 22 juta US dollar. Nah, itulah penghitungan tarif. Nanti kalau direct material itu langsung penetapan basis aktivitas bakteri ya, ini penetapannya. Direct material biaya bahan langsung bisa ditelusuri ke biaya objek biaya produk, pesanan pelanggan dan pelanggannya. Biaya tenaga kerja langsung bisa ditelusuri langsung ke objek biaya. Biaya pengiriman ditelusuri ke objek biaya produksi, pesanan pelanggan. Nah, overhead, cost pabrik,
nanti kita alokasikan tahap pertama berdasarkan pesanan pelanggan, desain produk, jumlah pesanan, hubungan pelanggan, dan lain-lain. Setelah itu baru kita alokasikan tahap kedua, pesan tarifnya, dolar per pesanan, dolar per desain, dan jam mesin per jam, dan dolar per jam mesin, dan dolar per pelanggan. Nanti dapat objek pesanan pelanggan. Sedangkan yang lain-lain, tahap 1 itu tidak dialokasikan. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini pembahasan sesi pertama. Apabila pembahasan kurang lengkap bisa ditanyakan. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan share kepada teman-teman. Tunggu sesi kedua. Terima kasih. Thank you for watching.